Misteri hilangnya perpustakaan Alexandria. Bayangkan sebuah tempat, sebuah mercusuar pengetahuan yang menyinari dunia kuno, rumah bagi ratusan ribu gulungan yang menyimpan setiap rahasia alam semesta. Dari peta bintang yang akurat hingga penemuan medis yang revolusioner, semuanya tersimpan di sana. Lalu, tempat itu lenyap begitu saja. Inilah kisah tragis perpustakaan Alexandria dan misteri kehancurannya yang masih menghantui kita hingga kini. Apa yang sebenarnya terjadi pada harta karun intelektual terbesar di dunia, dan seberapa banyak yang hilang selamanya? Sebelum kita mengungkap lebih jauh misteri ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri menarik lainnya. Mari kita mulai. Segalanya bermula sekitar abad ketiga sebelum Masehi, ketika dinasti Ptolemeus di Mesir, penerus Alexander Agung, mendirikan institusi yang tak tertandingi ini. Bukan hanya perpustakaan biasa, ini adalah museion, sebuah kuil bagi Muses, pusat riset dan pembelajaran yang menarik pikiran-pikiran tercerdas dari seluruh dunia kuno. Ptolemeus I Soter dan putranya Ptolemeus II Philadelphus memiliki satu tujuan ambisius: mengumpulkan seluruh pengetahuan dunia di satu tempat. Mereka mengirim utusan kemana-mana, membeli, menyalin, bahkan menyita setiap gulungan yang bisa mereka dapatkan. Pada puncaknya, diperkirakan ada antara 500.000 hingga 700.000 gulungan papirus yang tersimpan di sana. Disinilah Euclid mengajarkan geometri. Eratosthenes menghitung keliling bumi dengan presisi luar biasa yang baru terbukti berabad-abad kemudian. Archimedes mengembangkan prinsip-prinsip fisika, dan Hypatia, seorang filsuf wanita yang brilian, mengajarkan matematika dan astronomi. Perpustakaan Alexandria adalah jantung intelektual dunia, memajukan ilmu pengetahuan dari kedokteran hingga astronomi, dari sastra hingga teknik. Namun kemegahan ini tidak abadi. Kisah kehancuran perpustakaan Alexandria adalah misteri berlapis-lapis. Tidak ada satu peristiwa tunggal, melainkan serangkaian pukulan yang datang dari berbagai arah selama berabad-abad. Mari kita bedah satu persatu teori-teori utama di balik keruntuhannya. Teori pertama, dan mungkin yang paling sering diceritakan, menunjuk pada Julius Caesar. Pada tahun 48 sebelum Masehi, saat perang saudara berkecamuk di Alexandria, pasukan Caesar membakar kapal-kapal Mesir di pelabuhan. Api itu melalap gudang-gudang buku di dekat pelabuhan yang merupakan bagian dari pasukan perpustakaan. Ini bukan pembakaran yang disengaja ke jantung perpustakaan utama, tapi kerugiannya sudah tak terhingga. Caesar mungkin bukan penyebab tunggal, tapi ia adalah pemantik pertama. Lalu ada teori tentang fanatisme Kristen. Saat Kekaisaran Romawi memeluk agama Kristen di abad keempat Masehi, Alexandria menjadi medan pertempuran ideologi. Pada tahun 391 Masehi, Uskup Theophilus memimpin massa Kristen menghancurkan Serapeum, sebuah kuil pagan yang juga merupakan cabang penting dari perpustakaan yang menyimpan banyak gulungan. Bertahun-tahun kemudian, pada 415 Masehi, filsuf wanita brilian Hypatia yang menjadi simbol tradisi intelektual pagan dibunuh secara brutal oleh massa Kristen. Peristiwa ini menandai berakhirnya era toleransi intelektual di kota itu. Teori ketiga adalah yang paling kontroversial dan paling diragukan oleh sejarawan modern: penaklukan Muslim. Konon, pada tahun 642 Masehi, setelah menaklukkan Alexandria,
Khalifah Uman memerintahkan pembakaran semua gulungan di perpustakaan. Alasannya, jika isinya sesuai dengan Al-Quran, itu tidak perlu. Jika tidak, itu berbahaya dan harus dihancurkan. Namun bukti historis untuk klaim mengerikan ini sangat tipis, baru muncul berabad-abad setelah kejadian, dan sering dianggap sebagai propaganda politik. Namun, kebanyakan sejarawan modern sepakat bahwa perpustakaan Alexandria tidak mati dalam satu kebakaran besar atau satu peristiwa tunggal yang dramatis. Sebaliknya, ia mengalami kematian yang lambat dan bertahap. Selama berabad-abad, konflik politik yang berulang, perang saudara, kurangnya dana dan dukungan dari penguasa yang silih berganti, kelalaian dalam perawatan gulungan papirus yang rapuh, dan bahkan bencana alam seperti gempa bumi perlahan-lahan mengikis koleksinya. Ilmuwan dan gulungan-gulungan yang berharga tersebar, hilang atau membusuk. Ini adalah tragedi panjang yang terentang melintasi ratusan tahun, bukan ledakan yang tiba-tiba. Jadi, apa yang sebenarnya hilang bersama perpustakaan Alexandria? Ini adalah pertanyaan yang menghantui para sejarawan. Bayangkan jika kita kehilangan seluruh karya Shakespeare atau semua catatan penemuan Einstein, itulah skala tragedi yang mungkin terjadi di Alexandria. Kita kemungkinan kehilangan karya-karya lengkap dari para filsuf dan penulis kuno, termasuk drama-drama Yunani yang kini hanya kita tahu judulnya saja, atau risalah-risalah ilmiah yang jauh melampaui masanya. Apakah ada catatan detail tentang teknologi canggih yang sudah mereka kuasai seperti konsep mesin uap yang lebih maju dari Hero of Alexandria, atau pemahaman mendalam tentang astronomi yang akan mempercepat penemuan kita tentang alam semesta? Beberapa spekulasi bahkan mengarah pada hilangnya bukti penemuan-penemuan revolusioner yang harus kita temukan lagi ribuan tahun kemudian, seperti teori atom, pemahaman yang lebih dalam tentang mikrobiologi, atau bahkan detail-detail tentang peradaban yang hilang. Hilangnya koleksi ini mungkin telah menunda kemajuan sains, teknologi, dan filsafat selama berabad-abad. Mungkin bahkan membentuk zaman kegelapan yang lebih panjang di Eropa. Tragedi perpustakaan Alexandria adalah pengingat yang kuat akan kerapuhan pengetahuan. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban dapat runtuh, dan bersama mereka pengetahuan yang tak ternilai bisa hilang selamanya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita di era digital ini. Meskipun kini kita memiliki internet dan cloud untuk menyimpan informasi, risiko hilangnya data, sensor, atau bahkan kehancuran fisik server masih ada. Kisah Alexandria mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan upaya dalam melestarikan, mendokumentasikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Itu adalah warisan terpenting kita sebagai umat manusia. Misteri kehancuran perpustakaan Alexandria mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya dalam satu narasi tunggal. Namun kisahnya adalah pengingat abadi tentang kebesaran intelektual dan juga kerapuhan pengetahuan kita. Bagaimana menurutmu? Apa yang sebenarnya terjadi pada perpustakaan Alexandria? Dan seberapa besar dampaknya terhadap sejarah kita? Bagikan teorimu di kolom komentar di bawah. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe ke channel kami untuk misteri dan fakta dunia lainnya, dan share video ini ke teman-temanmu agar lebih banyak orang tahu tentang misteri yang menghantui ini.